Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Di sini kita akan berdiskusi mengenai tokoh panutan yang ada di Jawa Barat dan kita bisa mengambil nilai-nilai berakhlak yang ada dalam tokoh-tokoh tersebut. Eh, untuk dari nilai berakhlak itu sendiri ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, untuk permulaan saya akan buka saja dengan tokoh yang saya pilih yaitu Pak Iwa Kusuma Sumantri, di mana untuk nilai core value berakhlak berorientasi pelayanan, Pak Iwa Kusuma Sumantri ini menunjukkan sikap berorientasi terhadap pelayanan yang tinggi. Ia berjuang untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, agar Indonesia merdeka, di mana semasa dia eh, kemerdekaan itu dia pernah dipenjara untuk membela Indonesia, dan bahkan semasa kecilnya itu Pak Iwa Kusuma Sumantri itu tidak segan-segan untuk menentang sikap diskriminasi para penjajah ketika di sekolah dengan tidak setuju kepada gaya pendidikan yang kebarat-baratan dan banyak perpeloncoan. Selanjutnya mungkin dari Teh Gayatri bisa diceritakan untuk si tokohnya dalam indikator nilai-nilai core value akhlak berorientasi pada pelayanan. Baik, terima kasih Kang Andre. Di sini untuk tokoh panutan Jawa Barat, saya mengambil sosok Dewi Sartika. Beliau ini merupakan salah satu tokoh nasional yang memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, khususnya pada bidang pendidikan. Adapun untuk nilai berorientasi pelayanan ini, sosok Dewi Sartika memiliki nilai berorientasi pelayanan yang dilihat dari keinginannya untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan, agar mereka memiliki pengetahuan, keahlian, dan juga keterampilan. Selanjutnya, boleh untuk Teh Alfi untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Teh Gayatri. Untuk panutan yang saya ambil adalah Pasariban, di mana Pasariban ini dikenal sebagai pejuang kebersihan atau aktivis lingkungan, khususnya di Kota Bandung. Nah, beliau ini adalah seorang aparatur sipil negara sebelumnya atau ASN. Selama kurang dari kurang lebih 40 tahun ini, beliau itu secara sukarela berkontribusi dengan cara berkeliling di berbagai sudut kota untuk memungut sampah gitu. Karena beliau adalah pecinta lingkungan di mana untuk berorientasi pelayanan pada sosok Pasariban ini adalah Pasariban itu bekerja dengan sepenuh hati, tidak hanya sekadar menggugurkan kewajibannya, bahkan setelah pensiun pun ia tetap menyapu jalan demi kenyamanan dan kesehatan warga yang ada di Bandung. Nah, pelayanannya itu lahirnya dari ketulusan hatinya, sepenuh hati, jadi bukan karena tuntutan ataupun jabatan. Mungkin untuk selanjutnya mangga kepada Teh Alia. Baik, untuk tokoh panutan Jawa Barat yang saya pilih itu ada Bapak Setiawan Wangsa Atmaja yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 sampai 2023. Mungkin nilai-nilai berorientasi pelayanan yang beliau pernah eh, lakukan yaitu yang pertama salah satunya yaitu mendorong digitalisasi dari aplikasi layanan publik seperti Sapa Warga yang tujuannya untuk memudahkan akses masyarakat sipil gitu terhadap layanan-layanan pemerintah yang biasanya sulit untuk diakses. Gitu. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut ke Kang Farid. Baik, saya Muhammad Akbar, tokoh panutan saya itu Pak Bu Siliwangi, di mana untuk nilai-nilai berorientasi pelayanannya sendiri dari Pak Bu Siliwangi ini, dia sangat memahami dan bahwa kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama. Dan salah satu kebijakan yang mungkin bisa dikenang itu sendiri adalah
penghapusan pajak untuk hasil bumi dan ternak rakyat biasa, terutama padi dan palawija. Selain itu, karena Prabu Siliwangi ini sendiri sangat mengutamakan kesejahteraan rakyat, dia juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pangan rakyat dan juga menjaga kestabilan perdagangan. Mungkin cukup untuk berorientasi pelayanan, boleh ke eh, Teh Gaya. Baik, untuk nilai selanjutnya yaitu akuntabel. Di sini akuntabel ini bertanggung jawab terhadap tugas serta kepercayaan yang diberikan. Dan untuk sosok dari Sartika sendiri merupakan orang yang bertanggung jawab atas tindakan yang ia jalankan, salah satunya dalam memperjuangkan untuk mendirikan sekolah untuk kaum perempuan, yaitu sekolah istri. Beliau mengelola sekolah istri ini senantiasa amanah dan juga memastikan setiap semua bantuan dan juga sumber daya pun digunakan dengan baik dan benar untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, mungkin kepada Kang Andre, Manda. Eh, Mungkin untuk dari nilai akuntabel dalam diri Pak Iwa Kusuma Sumantri ini, dia selalu memegang teguh prinsip akuntabilitas, baik ketika menjabat sebagai Menteri Sosial maupun sebagai rektor. Nah, eh, pada saat menjabat Menteri Sosial pun, ia sangat bertanggung jawab penuh terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil. Salah satunya adalah ketika dia tidak melepaskan tanggung jawab terhadap rumusan-rumusan yang sebelumnya dipekerjakan di luar negeri maupun di dalam negeri yang kondisinya sangat memprihatinkan dan harus direhabilitasi ulang kondisi-kondisi mereka. Nah, Pak Iwa Kusuma Sumantri ini mengambil tanggung jawab itu dengan sepenuh hati. Mungkin untuk selanjutnya ke Teh Alfi. Iya baik, terima kasih Kang Andre. Untuk nilai akuntabel dari Pak Sariban ini, beliau itu selalu menunjukkan rasa penuh tanggung jawab. Tanpa harus diawasi pun, ia selalu konsisten menjaga kebersihan kota. Puluhan tahun pengabdian itu membuktikan bahwa Pak Sariban ini bisa dipercaya dalam setiap tugasnya. Mungkin mangga kepada Kang Farid. Oke. Untuk Prabu Siliwangi sendiri, eh, dia itu akuntabel dalam menjalankan pemerintahan, di mana dia menegakkan hukum dengan tegas dan adil, dan juga dipandang sebagai pemerintah dengan pemimpin yang lurus, tidak berpihak, dan menjadikan hukum sebagai landasan setiap keputusan. Mungkin ini yang bisa dijadikan sebagai dasar akuntabel pada tokoh yang saya pilih. Mungkin selanjutnya ke Teh Alia. Baik, untuk nilai akuntabel dari diri Pak Setiawan, mungkin ya, merumuskan sistem merit ketika masih di Kemenpan RB yang tujuannya supaya ASN bisa diperlakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, sama kinerjanya. Sedangkan untuk di Jawa Barat, dia memastikan kalau konsep sistem merit itu berhasil diterapkan di Pemprov dan hasilnya ya kita tahu Jawa Barat itu juara satu penerapan sistem merit di Indonesia. Baik, selanjutnya mungkin bisa dilanjut dengan nilai kompeten dari Kang Andrea. Eh, Kalau untuk dari nilai kompeten dari Pak Iwa Kusuma Sumantri ini sudah tidak diragukan lagi baik dari segi pendidikan maupun segi karirnya gitu. Karena dari segi pendidikan beliau merupakan lulusan dari Universitas Luar Negeri dan ketika pulang ke Indonesia dia menggunakan keahlian dan ilmunya untuk memajukan bangsa dan memperjuangkan kemerdekaan. Salah satunya adalah dengan melalui media surat kabar. Dia pernah memimpin salah satu surat kabar yang bernama Matahari Indonesia yang dimana sangat vokal terhadap pemerintah kolonial Belanda pada saat itu hingga dia diasingkan dan dia dipenjara di Banda Neira untuk jangka waktu yang lama 10 tahun. Mungkin selanjutnya ke Teh Gayatri. Baik,
Untuk nilai kompeten pada sosok Dewi Sartika ini, beliau dalam memajukan pendidikan kepada kaum perempuan ini mengajari beberapa pelajaran, merancang beberapa kurikulum yang adaptif seperti pelajaran dasar, keterampilan hidup yaitu seperti membaca, menulis, berhitung, sampai menjahit dan juga pelajaran terkait etika sosial. Selanjutnya kepada Teh Alfi. Ya, baik. Untuk poin ketiga yaitu kompeten, Pasariban ini sebagai petugas kebersihan, ia menjalankan tugasnya dengan terampil dan profesional. Pasariban itu memahami bahwa kebersihan itu sangat berpengaruh pada kesehatan dan lingkungan. Jadi sekaligus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Mangga kepada Telia. Baik, untuk nilai kompeten dari Pak Setiawan, ini bisa dilihat dari keahliannya dalam membuat kebijakan sumber daya manusia ASN yang modern dan berbasis kapabilitas sehingga bisa terus diaplikasikan hingga saat ini gitu, berhasil dijalankan kebijakannya. Mungkin bisa lanjut ke Kang Farid. Baik, untuk Prabu Siliwangi sendiri, di kepemimpinan beliau, dia menunjukkan kapasitas tinggi gitu ya untuk mengelola sebuah kerajaan. Apalagi bukan hanya sebagai benteng pertahanan yang kuat, tapi juga sebagai pusat kebudayaan dari Sunda itu sendiri. Itulah yang mencirikan mungkin Prabu Siliwangi sebagai orang yang berkompeten. Saya balikin lagi ke Kang Andrea. Lalu untuk nilai selanjutnya, yaitu nilai harmonis. Pak Iwaku Sumantri ini sangat baik dalam bekerja sama pada tokoh-tokoh pergerakan pada masa saat itu. Salah satu contohnya yaitu ketika ia mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segalanya, di mana dia adalah seorang Muslim, namun dia turut membantu hak-hak orang-orang Kristen di daerah Batak untuk bisa menjadi pendeta, karena pada saat itu pendeta Kristen harus dikuasai oleh orang-orang berkulit putih, jadi harus menjadi ras Eropa atau eh, ras-ras Eurasia gitu, harus untuk bisa menjadi pendeta. Sedangkan Pak Iwakusuma Sumantri ini menentang kebijakan itu. Jadi orang Batak sekarang bisa menjadi pendeta, salah satu alasannya karena di perjuangan dari Pak Iwakusuma Sumantri ini. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan ke Teh Gaya. Baik, untuk nilai harmonis yang ada di sosok Dewi Sartika ini, yaitu beliau menghargai semua latar belakang dari para kaum perempuan pada saat itu, tidak membeda-bedakan dalam memberikan pendidikan, senantiasa peduli terhadap hak-hak perempuan sampai pada memperjuangkan hak-hak tersebut di tengah ketidakadilan pada saat itu. Selanjutnya kepada Iqbalci. Iya, baik. Untuk sikap harmonis, Pak Saribani ini memiliki sifat yang rendah hati dan ramah yang membuat Pak Saribani ini dekat dengan masyarakat. Nah, ia juga menjaga hubungan baik dengan semua orang, sehingga hadir itu bukan hanya sebagai penyapu jalan, tapi juga sosok yang mengikat kebersamaan untuk menjaga kebersihan bersama masyarakat. Mungkin boleh dilanjut ya, Lea. Baik, untuk nilai harmonis dalam perannya sebagai sekda, Pak Setiawan ini kan bertanggung jawab dalam menyatukan antar OPD. Mungkin dari situ ya hubungan antar OPD itu berjalan dengan baik sehingga pembangunan daerahnya bisa meningkat dari situ. Baik, selanjutnya mungkin Kang Farid. Baik, dari nilai harmonis, Prabu Siliwangi juga menjaga keharmonisan dalam kerajaannya. Tidak hanya dia itu memegang teguh adat istiadat dan juga dia memegang ajaran Sunda Wiwitan, tapi dia juga istilahnya mempersilahkan bagi masyarakat atau rakyatnya sendiri itu untuk memeluk atau mengembangkan budaya yang lain selain Sunda. Mungkin dikembalikan ke Kang. Selanjutnya adalah nilai loyal. Mungkin dari Pak Iwakusuma Sumantri ini dia sangat loyal kepada
Indonesia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena latar belakangnya juga perjuangan beliau itu melawan penjajah dan mempertahankan kedaulatan bangsa, di mana ketika dia menjadi pemimpin dari Surat Kabar, dia dipenjara dan diasingkan ke Banda Neira selama 10 tahun. Walaupun latar belakang keluarga dia pada masa kedudukan Belanda itu adalah sebagai orang-orang bangsawan, namun dia tidak pernah melupakan jati dirinya sebagai pribumi dan terus memperjuangkan hak masyarakat Indonesia untuk merdeka. Mungkin selanjutnya ke Teh Gaya. Baik, nilai-nilai yang terlihat pada sosok Dewi Sartika ini yaitu beliau sangat mementingkan nasib bangsanya sendiri, khususnya kaum perempuan. Berusaha untuk menentang ketidakadilan, untuk mencapai cita-cita dalam memajukan pendidikan untuk kaum perempuan. Selanjutnya kepada Teh Alfi mungkin. Ya baik, untuk Pak Sariban ini itu beliau untuk poin loyal sangat menunjukkan kesetiaan yang tinggi ya terhadap Kota Bandung khususnya dan kepada bangsa melalui pengabdian dia yang tidak kenal lelah. Jadi Pak Sariban ini setelah selesai dari ASN-nya pun tetap melanjutkan eh, dirinya sebagai aktivis lingkungan. Kesetiaannya tidak diukur dari jabatan atau masa kerja aja, tapi dari tekad yang terus memberi terbaik bagi masyarakat dan lingkungan. Mangga kepada TLS. Baik, Pak Setiawan ini memperlihatkan loyalitasnya itu dari karir panjangnya sebagai ASN, di mana dia mulai karir dari staf di BPLHD, kemudian naik jadi kepala, kemudian pindah ke Kemenpan RB menjadi Deputi Menteri SDM Aparatur, hingga balik lagi ke Jawa Barat sebagai Sekda. Nah, dari situ kita lihat kalau misalnya dia konsisten bekerja untuk kepentingan publik, khususnya untuk Provinsi Jawa Barat. Lanjut ke Kang Farid. Baik, poin loyal yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi sendiri itu dia loyal terhadap kerajaan Sunda dan juga kepada rakyat. Dia mengabdikan dirinya sendiri itu untuk menjaga kelangsungan kerajaan serta martabat Sunda. Loyalitas ini menjadi poin plus bagi saya dari Raja Prabu Siliwangi. Mungkin saya balikan kembali ke Kang Andri. Selanjutnya mungkin untuk poin adaptif, nilai adaptif, Pak Iwa Kusuma Sumantri ini memiliki jiwa adaptasi yang tinggi. Eh, Beliau itu suka tantangan dan suka menjalani kegiatan yang baru, di mana dia tidak puas terhadap studi yang dijalaninya. Sebelumnya dia bekerja sebagai pengacara, lalu mendirikan Surat Kabar. Setelah itu dia juga menjadi pemimpin-pemimpin di organisasi-organisasi seperti Persatuan Motoris Indonesia atau PMI, Ketua Perkumpulan Pekerja atau Orblum, dan Indonesia National Fed Vendors Organisasi atau Info. Selanjutnya mungkin dilanjutkan ke Teh Gayatri. Baik, selanjutnya nilai adaptif yang ada di dalam sosok Dewi Sartika ini bahwa beliau sadar akan adanya perubahan yang besar terhadap perkembangan dunia sehingga dengan itu berusaha untuk mendidik dan juga mengajari kaum perempuan agar bisa bermanfaat dan juga berpengaruh terhadap perubahan yang ada. Selanjutnya, terima kasih. Ya baik, untuk poin adaptif, untuk Pasariban ini meskipun sudah tidak berstatus ASN, semangat Pasariban itu tidak surut. Ia mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru dan tetap berkontribusi menjaga lingkungan meskipun tanpa seragam atau kedudukan yang resmi saat ini. Mangga kepada TL ya. Baik, untuk Pak Setiawan, mungkin nilai adaptifnya itu bisa dilihat dari beliau yang bisa beradaptasi dengan kebutuhan zaman yang melalui digitalisasi sistem ASN, website jabarprof.go.id yang dijadikan satu portal tunggal,
di mana itu gabungan dari beberapa aplikasi. Jadi untuk ASN itu nggak usah buka aplikasi satu-satu. Lanjut ke Kang Farid. Baik. Untuk poin dari adaptif sendiri yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi ialah ya sangat adaptif dengan situasi politik yang waktu itu sedang terjadi, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk melindungi kerajaan Sunda pada saat itu. Ia bekerja sama dengan berbagai pihak, sehingga apa yang ingin dia lindungi bisa dia lindungi. Saya kembalikan ke Kang Andre. Lalu untuk poin terakhir yaitu kolaboratif, Pak Iwa Kusuma Sumantri ini memiliki nilai kolaboratif yang sangat tinggi. Ia banyak bekerja sama dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional pada saat itu, yaitu Ir. Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh nasional lainnya untuk merumuskan dasar negara dan menyusun kabinet presidensial pertama, di mana kolaborasi ini menunjukkan bahwa ia menghargai masukan orang lain dan mengutamakan kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Lalu selanjutnya, Gayatri. Baik, untuk nilai kolaboratif sendiri, sosok Dewi Sartika membangun sekolah yang bernama Sekolah Istri ini berkolaborasi dan bekerja sama dengan beberapa pihak seperti beberapa pejabat, di antaranya ada inspektur kantor pengajaran pada saat itu. Lalu juga Dewi Sartika pun bekerja sama dengan para tokoh-tokoh pendidikan yang ada di Bandung pada saat itu untuk memperluas jangkauan serta menginspirasi berdirinya sekolah-sekolah lain yang serupa. Selanjutnya, Teh Alvin, enggak. Ya, baik. Untuk poin kolaboratif sendiri, Pasariban melalui konsistensinya, itu beliau mengajak banyak orang untuk peduli dengan lingkungan. Ia juga menjadi penggerak agar masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan kota meski tanpa organisasi formal. Maka kenal ya. Baik, untuk Pak Setiawan, nilai kolaboratifnya mungkin nggak usah ditanya lagi ya, dari dia pindah ke Kemenpan RB, kemudian balik lagi ke menjadi sekda di Provinsi Jawa Barat dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang hebat, pasti beliau udah berhasil bekerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat. Lanjut ke Kang Farid. Baik, untuk poin kolaboratif dari Prabu Siliwangi sendiri, yang melibatkan bangsawan, tokoh adat, dan juga masyarakat untuk menjaga kestabilan kerajaannya, dan juga dia menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri untuk setidaknya dia aman dalam posisi politiknya. Terima kasih. Balikan ke Kang Andre. Terima kasih teman-teman. Mungkin dari kelima tokoh ini eh, bisa kita pilih salah satu untuk menjadi tokoh yang paling relevan. Mungkin saya mengajukan untuk nama yang paling relevan yaitu dari Pak Setiawan, karena ketika ada sistem merit di mana itu sangat relevan di masa kini, di mana persaingan itu harus didapatkan secara sehat, sehingga akan melahirkan birokrasi yang lebih baik ke depannya. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang bisa berpendapat yang lain atau Betul, saya setuju dengan pendapat Kang Andrea bahwa memang jika mendengar penjelasan dari Teh Alia, sosok Pak Setiawan ini bisa menginspirasi juga untuk kita para ASN untuk bisa menanamkan dan menjadikan nilai-nilai dasar berakhlak itu sebagai pedoman ketika kita menjalankan peran sebagai ASN melayani masyarakat. Ya, baik. Setuju dengan pendapat Kang Andre dan Teh Gaya. Saya juga prefer untuk memilih Pak Setiawan Wangsa Atmaja ini sebagai panutan yang kita pilih untuk Jawa Barat karena beliau sangat loyal dari Jabar ke Kemenpan RB dan balik lagi ke Jabar sebagai asesor saat ini di Gedung Graha Merit. Gitu. Jadi dedikasinya untuk Jawa Barat memang benar-benar sangat bagus, khususnya juga untuk ASN di Indonesia dengan sistem CAT saat ini yang dibentuk beliau memudahkan kita dengan eh, sistem yang jujur, jadi kita bisa memiliki kesempatan yang sama. Setuju juga, karena mungkin bisa dibilang Bapak ini tuh masih relevan dan kita semua tahu dengan ceritanya dan kita bisa lihat langsung Bapaknya itu seperti apa. Jadi mungkin
saya juga memilih Bapak. Cukup. Ya baik, mungkin dari saya sama ya, saya setuju karena mungkin dari perannya Pak Setiawan saat ini yang menjadi asesor, mungkin ke depannya Pak Setiawan bisa membimbing ASN-ASN di bawahnya yang saat ini menjadi lebih baik sehingga Jabar bisa jadi lebih maju. Mungkin sekian diskusi kita kali ini. Banyak pandangan menarik dari tiap-tiap tokoh dan kita harus bisa mengaplikasikan core value berakhlak ketika kita menjadi ASN nanti. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih akan kata